Manusia purba merupakan manusia yang hidup pada masa praaksara, jauh sebelum mengenal tulisan. Mereka memiliki ciri fisik yang berbeda dengan manusia modern, seperti tengkorak yang lebih tebal, rahang menonjol, dan volume otak yang lebih kecil. Di Indonesia sendiri, ditemukan berbagai jenis manusia purba. Contohnya ada Meganthropus paleojavanicus yang bertubuh besar, lalu ada Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak, hingga Homo erectus dan Homo sapiens yang menjadi nenek moyang kita sekarang ini. Kehidupan mereka bergantung pada alam, di mana awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, lalu perlahan berkembang mengenal bercocok tanam. Dari jejak fosil dan artefak yang mereka tinggalkan, kita bisa memahami bagaimana manusia berevolusi dan membangun kebudayaan hingga menjadi seperti saat ini. Di belakang saya terdapat koleksi tengkorak manusia purba. Koleksi ini membantu kita mempelajari sejarah evolusi manusia serta cara hidup nenek moyang pada masa lampau. Ini adalah koleksi fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yang menunjukkan jejak kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Ini adalah fosil kepala kerbau purba yang ditemukan di Indonesia. Koleksi ini menunjukkan keberadaan hewan besar pada masa prasejarah. Selanjutnya memasuki masa Islam. Nah, di sini Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia berperan penting menyebarkan ajaran Islam. Penyebarannya semakin kuat lewat dakwah para ulama dan wali songo di Jawa. Dengan cara damai, budaya lokal berpadu dengan Islam hingga akhirnya Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara. Kerajaan Islam di Indonesia, senjata tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, tapi juga memiliki nilai simbolis dan budaya. Salah satu senjata yang paling terkenal adalah keris, yang digunakan tidak hanya untuk bertempur, tapi juga dianggap memiliki makna spiritual dan status sosial. Selain itu, terdapat pula adat tombak, pedang, panah, dan perisai yang dipakai oleh prajurit kerajaan untuk mempertahankan wilayahnya. Di wilayah maritim seperti Kesultanan Malaka, Aceh, dan Ternate Tidore, digunakan pula meriam dan senjata api yang diperoleh dari hubungan dagang dengan bangsa asing. Senjata ini pula yang menjadi kekuatan utama kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi serangan Portugis maupun Belanda. Proses perebutan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah, di mana setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, bangsa Indonesia masih harus berjuang keras untuk mempertahankannya dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa dan sekutu yang datang bersama mereka. Rakyat dari berbagai daerah bangkit dengan semangat juang yang tinggi, namun keterbatasan persenjataan membuat mereka harus memanfaatkan apa yang ada. Nah, dari situlah lahir senjata sederhana yang legendaris bernama bambu runcing, di mana bambu runcing dibuat dengan cara merawat atau meruncingkan ujung bambu lalu dibakar agar lebih keras. Walaupun sederhana, senjata ini mampu menumbuhkan keberanian yang luar biasa bagi para pejuang. Dengan bambu runcing di tangan dan semangat kemerdekaan di dada, rakyat menyerbu pasukan penjajah hingga menunjukkan bahwa tekad dan keberanian lebih kuat daripada senjata modern sekalipun. Bambu runcing pun menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia yang menjadi lambang perlawanan, persatuan, dan keberanian untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah direbut dengan penuh pengorbanan.
Ini terdapat koleksi uang kertas lama yang digunakan pada masa kolonial hingga setelah Indonesia merdeka. Koleksi ini menunjukkan perkembangan ekonomi dan sejarah bangsa kita. Selanjutnya, di sini ada gambar berupa konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Nah, hasilnya Belanda bersedia mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Nah, inilah yang menjadi tonggak penting perjalanan bangsa menuju kemerdekaan yang berdaulat.